Orang yang memuji diri sendiri tidak ada kepantasan. Orang yang membual diri sendiri tidak langgeng. Orang yang suka memuji diri sendiri berarti dia tidak paham jati dirinya sebenarnya. Yang dia munculkan hanyalah keakuan yang palsu. Padahal keakuannya yang palsu itu berubah-berubah dan tidak akan stabil. Karena berubah-berubah, maka hanya akan mengakibatkan banyak masalah. Jadi ketika orang yang memuji diri dia sendiri itu adalah orang yang sebenarnya kelewat percaya diri. Tapi kelewat percaya diri bisa di belakang dari kelewat percaya diri itu adalah mudah dijatuhkan atau tidak percaya diri, tidak punya keyakinan. Orang yang punya keyakinan dan sudah punya kapasitas, maka dia tidak akan mengumbar dirinya sendiri. Karena dengan dia mengumbar dirinya sendiri, dia akan kehilangan kapasitas itu. Susah didapat, buat apa dihilangkan? Karenanya itu dikatakan pembina sejati itu tidak sesumbar. Karena kalau kita terlalu sesumbar bahwa diri kita yang paling bagus, maka kita akan tersendak oleh kata-kata kita. Orang yang tidak paham tentang Tao, maka dia akan tersendak oleh kata-katanya, oleh kesombongan dia sendiri. Orang yang membual diri sendiri tidak langgeng. Orang yang mencari pengakuan dari orang lain, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan Tao, tidak sesuai dengan nurani, tidak sesuai dengan hati sejatinya, maka tidak bisa bertahan lama. Orang lain pun tidak akan mengakuinya, orang lain pun tidak akan percaya kepada dia. Mungkin kalau di luar, di depan orang terlihat iya, kamu baik, iya, kamu bagus. Tetapi sebenarnya di dalam hati setiap orang tahu bahwa orang ini tidak diakui. Karena tidak diakui, karena tidak dipercaya, sebenarnya dia tidak memiliki keluhuran. Karena tidak memiliki keluhuran, maka sebenarnya dia tidak bisa changxue, tidak bisa langgeng, tidak bisa seperti orang yang memang menggunakan nuraninya, memang mengeluarkan kapasitas nuraninya, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya, akan langgeng. Umumnya orang yang suka membual itu bisa bicara tetapi tidak bisa melakukan, tidak bisa mempraktekkannya. Sebenarnya dia tidak akan paham manfaatnya. Sama seperti sendok untuk makan, dia tidak akan tahu rasanya makanan. Kalau orang berbuat demikian, maka sampai akhir hidupnya pun dia tidak akan memperbaiki apapun, tetapi hanya akan merasakan kekosongan, kehampaan, sehingga membuat dia harus semakin mempromosikan, semakin membual. Contohnya saja, ada orang yang suka mengatakan begini, saya berani bersumpah, saya berani sumpah mati kalau ini saya adalah benar, misalnya orang mengatakan demikian, atau orang yang suka menyumpahi orang lain, dikatakan bahwa orang itu tidak terhormat. Orang yang demikian tidak bisa dipercaya, tidak karena dia berani bersumpah, lantas kita percaya sama dia. Orang yang benar-benar bisa dipercaya, dia tidak perlu bersumpah, tidak perlu menyumpahi orang lain. Sebagai pembina, kita kalau mementingkan hanya raga, nama, tahta, dan keduniawian, maka kita akan menghambat timbulnya kapasitas sejati kita. Diri sejati kita disebut sebagai apa? Julai Chang, yaitu gudang kapasitas sejati. Ada di seluruh penjuru semesta raya, terkoneksi di pintu suci kita, terkoneksi di 3 kesadaran kita, terkoneksi di Jing Qi Shen kita. Maka apabila kita memahami ini, kita akan memiliki konektivitas yang tidak terbatas. Tidak ada kerugian bagi kita untuk maksud kita mengalah, tetapi sebenarnya kita menang. Kita tidak menonjolkan atau memuji diri kita, sebenarnya kita terhormat karena bersama dengan Tao.
Kemudian orang yang paham Tao menganggap ini seperti makanan sisa atau penyakit. Jadi yang tadi dikatakan, orang yang suka sesumbar, orang yang suka memuji diri dia sendiri, orang yang suka membual, orang yang tidak wajar, orang yang berjalan menjijit, melangkah lebar, orang yang egois, itu semua bagi orang yang sudah memahami Tao, sudah ada kapasitas, dia akan menganggap bahwa itu semua seperti penyakit tumor, seperti makanan sisa. Kalau kita terus melakukan hal yang demikian, berarti kita makan makanan sisa atau makanan basi yang kemudian akan menyebabkan penyakit bagi diri kita. Banyak orang di dunia ini tidak sadar, dia membawa dirinya dalam penyakit dalam melewati hari-harinya yang seharusnya dia lepas. Seringkali kita mencari Buddha, kita bilang sama Buddha, Buddha mengapa saya menderita? Buddha mengapa saya menderita? Karena kita membawa kanker dan tumor kita setiap hari. Apakah kanker dan tumor kita? Yaitu iri, benci, dengki, serakah, dan sifat duniawi kita, sifat ragawi kita, sifat hayal kita, wang xiangxing, atau pici mauping kita. Itu bagi orang suci seperti makanan sisa, seperti makanan basi, atau seperti penyakit kanker atau penyakit tumor yang sebenarnya harus cepat-cepat disingkirkan, harus dibuang, bukannya dipertahankan. Karenanya itu orang suci tidak menganggap hal ini, tidak suka seperti tadi mengumbar diri sendiri, memuji diri sendiri, memaksakan kehendak atau pendapat pribadi, ataupun melakukan hal yang tidak wajar, ambisius dan lain sebagainya. Karena orang suci selalu selaras dengan Tao, karenanya itu tidak melakukan itu. Karena tidak melakukan itu, orang suci itu langgeng. Orang suci di sini adalah roh suci kita. Roh suci kita langgeng karena tidak melakukan hal-hal itu. Roh suci kita hanya terseret oleh badan raga ini sehingga terpaksa berada di dalam karma ini, sebab ini. Tetapi pada dasarnya roh suci kita sempurna. Roh suci kita tidak ada keterikatan. Roh suci kita adalah baik. 8 budi pekerti dan 5 unsur mulia itu memang permanen ada, tidak akan berubah sampai kapanpun. Karenanya Nabi beliau mengatakan, orang suci pandai melakukan perbuatan baik sesuai welas asih, menghormati orang yang lebih tua seperti orang tua sendiri, mengasihi yang lebih muda seperti adik sendiri, maka bisa mengatur dunia semudah membalikkan telapak tangan. Membina diri apabila selaras dengan Tao, selalu memeluk Esa, maka sesungguhnya tidak akan sulit. Kalau dikatakan membina diri sulit, karena apa? Karena manusia terikat kepada hati hayal, terikat kepada yang palsu, tidak mengandalkan yang sejati. Dan Lao Tzu beliau mengatakan, jika sering timbul keinginan, maka pusatkan pada pintu suci, pertahankan satu esa. Saat tiada keinginan, maka kita akan baru tahu untuk mengamati kemujizatan. Kita baru bisa berasa, oh ternyata luar biasa sekali ya kalau kita tahu ya. Ternyata kalau kita sudah mempraktekkan dalam hati kita, kita sudah membuang makanan basi, kita sudah membuang penyakit, tumor dan kanker kita jauh-jauh, maka sesungguhnya hidup kita itu penuh dengan kegaiban kemujizatan yang tidak terbatas. Bila mengerti tempat hentian, yaitu pintu suci kita, bahwa yang sejati itu adalah tempat hentian kita, bahwa kita semua adalah Buddha, maka di dunia ini apa yang tidak bisa kita ikhlaskan? Maka kita otomatis akan ikhlas dan tidak akan ada ketamakan. Bila sudah terlepas dari kesusahan dan kemalangan, itu adalah karena kita sudah mampu mewujudkan diri sejati kita. Orang suci atau roh suci kita tidak menganggap bahwa hal-hal di dunia ini adalah penting, hanya karena terpaksa saja mengikutinya. Kalau kapasitas sesungguhnya ditimbulkan, maka kita ini adalah raja dari kehidupan ini. Kita adalah penguasa, kita adalah 3 besar di dunia ini. Roh suci kita salah satunya. Karenanya itu, ini namanya kapasitas besar hanya digunakan untuk di dunia ini hanya untuk yang ecek-ecek, misalnya hanya untuk mencari nama, tahta, cinta dan lain sebagainya, kemudian terikat di dalamnya. Apakah kita butuh begitu banyak di dunia ini?
Sesungguhnya tidak. Manusia itu punya tempat tinggal, punya tiap hari ada makanan yang dimakan. Itu sebenarnya sudah nyaman hidup ini. Tetapi apakah manusia akan berhenti di sana? Tidak. Karena kalau sudah punya satu, pengen punya 1000. Setelah ada 1000, pengen punya tidak terbatas. Kalau mengikuti hati, ego kita akan seperti itu. Sampai terakhir akan hanya kosong hampa. Terakhir ini kemarin Hoshi ada melihat satu lagu yang ditulis oleh Justin Bieber. Justin Bieber di usia 16 tahun itu adalah sudah memiliki apapun di dunia ini. Dia menulis lagu ini judulnya adalah Lonely, kesepian. Dia mengatakan bahwa ketika usia muda, saya sudah mengambil seluruh rezeki baik saya dan sudah saya pakai. Saya di dunia ini tidak ada kekurangan apapun. Apapun yang bisa saya mau saya bisa dapatkan. Tetapi kehampaan dan kekosongan di batin saya itu sama sekali nggak ada yang tahu. Dia bilang ketika saya ingin menelepon seseorang tidak ada yang mendengarkan telepon saya. Ketika saya ingin menyampaikan keluhan hati saya tidak ada yang memahami saya. Ketika walaupun di sekeliling dia banyak orang, tetapi ketika dia ditarik kepada materi yang sangat besar, kemewahan hidup, kesenangan hidup yang paling besar, justru dia menuju kepada kekosongan atau kehampaan yang besar. Karenanya itu banyak sekali orang-orang kaya atau artis yang sudah tingkatnya sangat tinggi, mereka akan mengatakan ketika di atas panggung saya merasakan hidup, tetapi ketika turun dari panggung saya merasa saya ingin mati. Katanya itu banyak sekali yang bunuh diri karena tidak sanggup menahan kekosongan batinnya. Semakin menjalankan hidup semakin tidak ada arah, semakin menjalankan hidup semakin penuh dengan kesusahan. Ini adalah kitab I Huang Xing Yi Miao Qing. Kitab ini adalah menjelaskan tentang kalau kita bisa menjaga Qing Qi Shen kita, maka kita akan bisa hidup di dunia laksana dewa. Tetapi ketika kita tidak bisa menjaga Qing Qi Shen kita, maka kita akan hidup di dunia laksana di neraka. Kira-kira Hoshi akan sedikit menjelaskan Parita Gaib Pembuktian Hati Raja Langit I Huang Xing Miao Qing. Ramuan kualitas atas, spirit, energi, dan saripati. 3 hal ini, Qing Qi Shen ini adalah disebut ramuan kualitas tingkat atas atau pil dewa di dalam diri kita, di badan kita. Samar-samar dan tidak nampak. Kalau tidak ada 3 ini, manusia tidak bisa hidup. Manusia tidak akan bisa berperan, seperti sebelumnya sudah kita jelaskan. Kalau manusia tidak paham, maka dia akan merasa kayak ada, kayak nggak ada. Tetapi yang pasti ini ada. Qing Qi Shen ini terhubung dengan roh kita. Kemudian samar-samar dan jelas ada. Walaupun kita mengatakan kayak nggak ada, tetapi sebenarnya ada, kita tahu ada. Nggak ada roh kita, badan kita ini tidak akan bergerak. Badan kita ini hanya jasad. Sesungguhnya kosong terjaga ada. Kalau kita anggap dia nggak kelihatan, kosong, tetapi spirit kita, Qing Qi Shen kita itu harus ada. Kalau nggak ada, orang itu akan mati. Orang itu nggak bisa, badan ini hanya jasad aja. Jadi tentram seketika mencapai vitalitas. Kalau kita bisa menjaga Qing Qi Shen kita akan seketika mencapai vitalitas, mencapai maksimal. Orang bilang bisa panjang umur, bisa punya kualitas, bisa punya kapasitas. Itu dari Qing Qi Shen yang terjaga. Energi bergerak kembali menyatu. 100 hari melatih akan tercapai hasil. Perlahan menyentuh kapasitas langit. Kapasitas langit ini maksudnya adalah roh suci kita. Kita akan menyentuh kapasitas yang sesungguhnya kalau kita menjaga Qing Qi Shen kita. Fokus pada satu, kapasitas akan naik. Fokus pada roh suci kita, maka kapasitas akan naik. Yang paham mudah sadar. Kalau yang paham ini, maka dia tidak akan menghambur-hamburkan hidupnya hanya untuk hal yang tidak berguna. Hanya untuk Qinu, Aile, Hanzhen, senang, susah, sedih, yang tidak jelas. Yang berubah-berubah. Dia kalau paham, dia sadar, maka dia akan hidup sewajarnya, selayaknya, sebahagia mungkin.
Tetapi yang tidak paham itu sulit terlaksana, karena dia akan menghamburkan Qing Qi Shen. Memahami hakikat langit maka kita terang. Memahami hakikat ini langsung kita bisa tentram dan tenang. Nafas harmonis dan lega. Keluar pintu suci dan memasuki raga. Maksudnya kita ketika kita beraktivitas menggunakan raga kita ini, kita sadar ketika kita fokus mengendalikan raga kita ini, fokus pada pintu suci kita juga sadar. Itu namanya Zhu Xian, keluar dari pintu suci memasuki raga. Chu Xian Zhu Pin. Bagai hilang bagaikan ada. Seperti hilang seperti ada. Itu ketika antara sadar dan tidak sadar, tetapi begitulah kita setiap saat sebenarnya hidup dengan kapasitas Buddha kita, hanya kita nggak sadar saja. Terus menerus tidak habis, mengakar dan menguat dan mendalam. Kalau kita sudah tahu, kita nggak menyia-nyiakannya, maka dia akan terus menerus berkembang dan ada tidak habis. Apalagi kalau kita tahu melatihnya dengan syarat bahwa kita sudah bisa fokus pada roh suci kita, pintu suci kita, hati kita senantiasa menjaga tentram damai, maka dia akan menguat, mengakar dan kuat dan mendalam. Setiap orang memiliki saripati, setiap orang memiliki Qing. Qing ini kalau terkumpul, saripati ini kalau terkumpul, dia akan mengaktifkan Qi, yang akan mengaktifkan Shen. Shen terkumpul akan mengaktifkan Qi. Qi terkumpul akan tercapai vitalitas. Orang itu kalau tercapai vitalitas, maka hidup itu tidak ada batasan. Hidup itu punya keluasan yang tidak terbatas, keleluasaan yang tidak terbatas. Sepertinya kita lihat para Buddha, para suci, para bodhisatwa, juga Lao Tzu dan Xian, sebenarnya beliau bisa mencapai apa yang manusia pada umumnya tidak bisa capai. Itu dinamakan karena bisa mencapai kondisi vitalitas. Kalau tidak bisa mencapai itu, maka orang itu tidak akan panjang umur. Hidup itu hanya seperti dipaksakan. Shen kita itu bisa menembus bentuk karena adalah merupakan energi. Transmitter kita itu bisa menembus badan ini dan bisa terkoneksi dengan roh kita. Spirit bisa hilang bayangannya. Kita punya Shen itu juga bisa, kalau kita salah gunakan, kita terlalu gunakan hanya untuk hal-hal duniawi, mengejar tahta, cinta, nama, dan lain sebagainya, dia hanya akan samar-samar. Dia hanya akan tidak ada kapasitasnya yang bisa ditimbulkan maksimal. Memasuki air tidak tenggelam. Shen itu tidak mati, maka masukin air tidak tenggelam, memasuki api tidak hangus. Spirit mengandalkan raga. Di badan raga ini, spirit tergantung kita menggunakan raga ini seperti apa. Karenanya itu Qing Qi Shen ini murni otomatis penuh. Ketika kita bisa jaga kemurniannya, kita tidak sembarangan dalam hidup ini, mau marah-marah, mau nangis-nangis, mau ketawa-ketawa, mau hura-hura, mau makan seenaknya, mau hura-hura seenak-enaknya, menghamburkan Qing Qi Shen, maka itu akan buyar. Kalau tidak dijaga, maka dia akan rontok dan rusak. Tapi kalau dijaga, dia tidak akan rontok, dia tidak akan rusak, kokoh dan selalu revital. Setiap kita tidur dengan sangat nyenyak, kita bangun kembali, badan kita sudah super sehat. Ketiganya adalah satu hakikat gaib dan tidak mampu diceritakan. Saat terkumpul otomatis ada. Saat kita fokus kepada roh suci kita, maka dia terkumpul, maka dia otomatis akan ada. Kalau kita buyar, kalau kita Cicing Tong Nien, maka dia tidak akan ada, akan kosong. 7 indera akan terkoneksi pada saat kita terfokus, maka setiap indera akan cemerlang. Manusia itu otomatis pintar, otomatis itu terinspirasi. Hari suci, bulan suci mewujudkan raga emas. Sekali tercapai, selamanya tidak akan hilang. Dengan sendirinya badan akan ringan dan Tai He energi murni akan meluap membersihkan semua energi yang kotor di badan kita. Tulang akan melonggar sedingin giok. Mendapatkan tan atau pil yang manjur ini, maka kita bisa
tentram, kita bisa panjang umur, kita bisa sehat. Tidak mendapatkan ini, maka kita akan buyar, tidak ada inspirasi, tidak hidup itu hanya seperti maksain aja. Setiap hari menderita, setiap hari harus lewatin, setiap hari semakin banyak masalah, setiap hari semakin tidak lapang, setiap hari makin mentok. Maka dikatakan kalau kita tidak mengatur Qin Shisen kita, kalau tidak menjaga Qin Shisen kita, maka kita akan buyar. Pil ini ada pada tubuh kita, bukan putih juga bukan hijau. Nggak usah kita berusaha mencari-cari ilmu ini, berusaha kita mempelajarinya. Karena dia bukan putih juga bukan hijau, dia adalah merupakan kapasitas dari roh suci kita. Rajin merapal puluhan ribu kali hakikat gaib, dengan sendirinya akan paham. Kalau kita sudah mempraktekkannya, kita membacakan parita ini juga rajin, dia akan terkoneksi dengan kearifan sejati kita, sehingga otomatis kita bisa paham. Kira-kira hari ini Hoshe belajar sampai di sini. Dalam menghadapi hidup ini, mari kita sama-sama belajar untuk ikhlas. Karma itu tidak hilang kalau kita tidak ikhlas. Karma itu akan bertambah, dosa itu akan bertambah ketika kita masih menuntut, terus tidak berhenti menuntut. Karenanya itu ketika masalah dimunculkan kita hadapi, ketika masalah sudah berlalu, kita kembali kepada hati kita yang tentram, hati sejati kita, Qin Shisen kita jaga dengan sangat baik. Dengan demikian hidup kita setara hidupnya para dewa-dewi, para Buddha. Tidak akan ada kesulitan yang berarti yang harus kita hadapi. Kita bisa terbebas dari alam gelap, kita bisa terbebas dari penderitaan di dunia ini. Di dunia ini kita sama siapa aja kita bisa tetap tetap nyambung, kita bisa berguna kepada orang banyak, kita juga tidak merugikan diri kita sendiri. Dengan demikian, Cai Zhenqian Ho Shenqian di dunia ini hidup sebagai setara dengan para dewa-dewi. Setelah meninggalkan dunia ini, kita adalah Buddha yang kembali ke nirwana. Hari ini belajar sampai sini. Semoga semua mendapat karunia keberuntungan yang luar biasa ini, dan di dunia pun mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Apabila ada kesalahan, mohon Mutsute para suci, para Buddha memaafkan, memberikan pengampunan. Mohon para pandita berwelas asih memberikan petunjuk. Mohon Kowe Chin Chin memaklumi. Sisi Kowe Chin Chin.